Apakah Yesus adalah Isa? 10 perbedaan seputar kisah kelahiran Yesus dan Isa. Di kalangan masyarakat, baik di kalangan Kristen maupun di kalangan Islam, umumnya banyak yang berpendapat bahwa Yesus dan Isa adalah orang yang sama, walaupun sebutan namanya berbeda. His question is Jesus is same with Isa, is same person. Yes, Isa. Jesus and Isa alayhi salam is same. In Arabic we say Isa. In other languages they twist it and they make it Jesus. He is the one and the same person. Yesus sama nggak ya dengan Isa? Isa sama nggak ya dengan Yesus? Ada terlalu banyak kesamaannya. Meskipun ada perbedaannya. Satu. Saya berani dengan tegas katakan. Isa yang diceritakan dalam Al-Quran adalah Yesus Kristus yang Allah yang turun menjadi manusia. Lahir di Nazaret melalui perawan suci yang bernama Maria. Jadi kalau saudara tanya sama saya, pendeta, sebagai gembala saya harus dengar, Yesus sama nggak dengan Isa? Maka jawaban saya berani dengan tegas katakan, Isa yang diceritakan dalam Al-Quran sebetulnya adalah Yesus Kristus yang sama yang Allah yang turun menjadi manusia, lahir di Nazaret melalui perawan suci yang bernama Maria. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama, bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha, asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Bapak Pendeta, ini ada yang bertanya soal Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Ini apakah Isa Al-Masih dalam Al-Quran adalah orang yang sama dengan Yesus Kristus dalam Alkitab? Ya, memang ada orang yang beranggapan bahwa itu adalah tokoh berbeda. Tapi sebenarnya dari sisi namanya itu kita harus menganggap bahwa itu adalah sama. Kenapa? Karena Isa Al-Masih itu adalah nama di dalam bahasa Arabnya, ya. Nah, kalau Yesus Kristus itu nama dalam bahasa Yunaninya, ya. Sedangkan dalam Yesus dalam bahasa Yunani itu setara dengan dalam bahasa Ibrani adalah Yosua, Yesua, Yehasua, itu sama, ya. Jadi jangan heran bahwa pada zaman itu memang orang bisa punya padanan nama di dalam berbagai bahasa, ya, tergantung dari artinya. Jadi nama Yesus itu artinya juru selamat, ya, penyelamat. Sama dengan Yosua, Yesua, Yasua, itu juga artinya penyelamat. Jadi tinggal dicari saja, ya, di dalam bahasa berbeda itu apa, ya. Benarkah Yesus dan Isa adalah orang yang sama? Menilik bahwa kehidupan seseorang memiliki banyak kisah yang cukup panjang dan kompleks jika akan dibahas sekaligus. Maka, pada kesempatan kali ini, dalam rangka Natal 2022, saya hanya akan fokus membahas topik seputar kelahiran Yesus dan Isa. Dari kajian yang saya lakukan, saya menemukan setidaknya ada 10 perbedaan seputar kelahiran Yesus dan Isa. 10 perbedaan seputar kelahiran Yesus dan Isa. Pertama, Yesus lahir di Betlehem yang terletak di selatan Yerusalem. Di dalam Al-Quran tidak dinyatakan dengan jelas di mana Isa lahir. Namun, pada periode itu Maryam sedang berada di timur Yerusalem. Kedua, Yesus lahir di kandang domba sebuah penginapan, sedangkan Isa dilahirkan di dekat pohon kurma. Ketiga, Yesus lahir pada malam hari, sedangkan Isa lahir pada siang hari. Keempat, ketika melahirkan, Maria didampingi oleh Yusuf, sedangkan Maryam seorang diri ketika melahirkan Isa. Kelima, setelah Yesus lahir, ada gembala-gembala dan orang-orang Majus yang datang mengunjungi. Sementara itu,
Tidak ada kisah bayi Isa dikunjungi setelah ia lahir. Keenam, ketika baru dilahirkan, bayi Isa langsung berbicara, sedangkan untuk Yesus, tidak ada kisah bahwa ketika ia bayi, Yesus berbicara. Ketujuh, ketika bayi, Isa mengatakan bahwa ia diberi Injil, sedangkan bayi Yesus tidak diberikan Injil. Kitab-kitab Injil ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kedelapan, bayi Yesus disunat ketika berusia 8 hari, sementara itu, tidak dikemukakan kapan Isa disunat. Namun, ada yang mengatakan bahwa Isa sudah tersunat sejak lahir. Kesembilan, Yesus memiliki ayah de jure, yaitu Yusuf. Sedangkan Isa tidak memiliki ayah de jure, dikatakan bahwa Isa putra Maryam. Kesepuluh, bayi Yesus dicari-cari dan akan dibunuh Raja Herodes. Sementara itu, tidak ada kisah bahwa bayi Isa dicari-cari dan akan dibunuh oleh seorang raja. Sebelum kita membahas satu persatu perbedaan-perbedaan tersebut, untuk memberikan gambaran, mari kita tonton dulu sebentar cuplikan singkat video mengenai kelahiran Yesus dan kelahiran Isa. At last, they could find a stable to spend the night. Jesus Christ was born at that night. He has no bed except the hay. He has no visitors except a few shepherds. But the birth of Christ was soon announced all over the world. People came to know that a special child was born at Bethlehem. Far away from Bethlehem, 3 wise men have seen a bright star glowing in the sky. They immediately knew it to be the symbol of a new king, and started journey under the guidance of the star. That's the star of Christmas. The 3 wise men visited Jesus Christ and gave loving gifts to him. They praised him to be the king of Jewish community. But someone is not happy with the birth of Jesus. Herod, the king of the country, thought the child to be his competitor. As he don't know which of the children is a special one, he ordered every kid below the age of 2 years to be killed. She didn't want to give birth to a child in the city because she knew people would not believe her about becoming pregnant. Mary reached the wild desert. When the pain began, she walked to the side of the palm tree. Mary prayed and asked God for help. "Oh great God, help me! I cannot answer people. They certainly think I'm a liar. I wish I'd been dead already." At that moment, a heavenly voice declared, "Do not worry. Shake the palm tree to get fresh dates. Eat those dates, and if people ask you something, tell them, I do not speak to anyone by the command of God." When Mary waved the tree was dead. Then suddenly, the tree became green again and sprouted dates. Mary picked and sucked some seeds. At the same time, a sprinkler was drawn next to the tree. Mary sprayed a little water on her face, drank some, and gave birth to her baby. When she returned to the city, people gathered round her and asked, "Mary, where did this baby come from?" Another said, "You are a good girl. Shame on you. Where did you bring this baby from?" Mary said, "Ask this baby. I cannot speak." The people laughed and marveled. "Can a baby talk?" The baby spoke eloquently. "I am the servant and the prophet of Allah alone. God has given me a book to guide people and to pray, to give zakat and be kind to my pure mother." People whose mouths were left agog in wonder believed and respected Mary's words. Setelah menonton cuplikan video-video tersebut, mari kita membahas 10 perbedaan yang telah disebutkan secara lebih mendalam. Pertama, mengenai kota, daerah atau lokasi kelahiran. Sudah banyak diketahui orang bahwa Yesus lahir di Bethlehem, sebuah kota yang terletak di sebelah selatan dari kota Yerusalem. Di Alkitab,
Hal ini antara lain dikemukakan di dalam kitab Lukas 2 ayat 4-7. Mengenai lokasi daerah kelahiran Isa, tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Hanya disebutkan bahwa menjelang kelahiran Isa, Maryam berada di sebelah timur Baitul Maqdis sebagaimana dikemukakan dalam surat Maryam ayat 16. Selain itu, pada surat Maryam ayat 22, hanya dikatakan Maryam mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Baitul Maqdis sendiri berada di kota Yerusalem. Dari informasi tersebut di atas, ada kemungkinan bahwa Yesus dan Isa dilahirkan di daerah yang berbeda. Yesus lahir di Betlehem yang berada di selatan Yerusalem, Isa dilahirkan di sebelah timur Yerusalem. Perbedaan kedua yang saya temui adalah berkenaan dengan tempat lahir. Berdasarkan Lukas 2, ayat 4 sampai ayat 7, tergambarkan bahwa Yesus dilahirkan di kandang domba di Betlehem. Bayi Yesus dibaringkan di palungan. Sedangkan Isa dilahirkan Maryam di dekat pohon kurma sebagaimana dikemukakan dalam surat Maryam ayat 23 sampai 27. Cukup jelas perbedaan tempat kelahiran antara Yesus dengan Isa. Ini adalah perbedaan kedua yang saya temui. Perbedaan ketiga berkenaan dengan saat lahir. Berdasarkan Lukas 2, ayat 8 sampai ayat 14, dan juga penggambaran dalam lukisan maupun film, Yesus dilahirkan pada malam hari. Untuk Isa, merujuk pada penggambaran dalam surat Maryam ayat 17 sampai ayat 26, maupun dalam gambar, lukisan dan film, Isa dilahirkan pada siang hari. Perbedaan mengenai saat lahir ini adalah perbedaan yang ketiga. Perbedaan keempat yang saya temui adalah berkenaan orang yang hadir saat lahir. Berdasarkan Lukas 2, ayat 4 sampai ayat 7, jelas dikemukakan bahwa Maria didampingi oleh Yusuf ketika melahirkan Yesus. Sedangkan Maryam seorang diri ketika melahirkan Isa. Tidak ada orang lain yang mendampingi. Hanya saja, berdasarkan uraian pada surat Maryam ayat 19 sampai 26, tergambarkan keberadaan malaikat Jibril di sekitar Maryam ketika melahirkan Isa. Bahkan ada pembicaraan antara Maryam dengan malaikat Jibril. Ini adalah perbedaan yang keempat. Perbedaan kelima berkenaan dengan orang-orang yang datang berkunjung setelah kelahiran. Setelah Yesus lahir, ada kunjungan dari para gembala dan orang-orang Majus. Hal ini antara lain dikemukakan dalam Matius 2, ayat 1 sampai ayat 12 dan Lukas 2, ayat 8 sampai ayat 21. Sedangkan ketika Isa lahir, tidak dikisahkan ada yang datang mengunjungi, selain keberadaan malaikat Jibril sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada surat Maryam ayat 27 dikemukakan bahwa setelah Isa lahir, Maryam membawa bayi Isa kepada kaumnya dengan menggendongnya. Ini adalah perbedaan yang kelima yang saya temui. Perbedaan keenam adalah soal berbicara saat bayi. Dalam surat Maryam ayat 29 dan ayat 30 dikemukakan bahwa Isa bisa berbicara ketika belum terlalu lama lahir. Yakni ketika Maryam membawa bayi Isa kepada kaumnya. Sedangkan dalam Alkitab, tidak ada kisah mengenai Yesus berbicara ketika masih bayi. Soal berbicara ketika bayi ini adalah perbedaan yang keenam terkait dengan kisah kelahiran Yesus dengan kelahiran Isa. Perbedaan ketujuh berkenaan dengan pemberian kitab Injil. Pada surat Maryam ayat 30 dikemukakan bahwa bayi Isa mengatakan bahwa Allah memberinya kitab Injil. Di dalam Alkitab, tidak ada kisah Yesus diberikan kitab Injil. Sebagai catatan, dari sejarahnya, kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Soal pemberian kitab Injil ini adalah perbedaan yang ketujuh.
Perbedaan ke-8 adalah berkenaan dengan sunat atau khitan. Pada kitab Lukas 2, ayat 21, dikemukakan bahwa Yesus disunat setelah genap berusia 8 hari. Dalam Al-Quran, tidak dikemukakan kapan Isa disunat. Namun, ada yang mengatakan bahwa Isa sudah tersunat sejak lahir. Dalam artikel yang berjudul 15 Nabi yang terlahir dalam kondisi sudah khitan di situs nu.or.id, dikemukakan bahwa Isa adalah salah satu dari 15 nabi yang dilahirkan dalam keadaan terkhitan, selain Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan beberapa nabi lainnya. Perbedaan yang terkait soal sunat atau khitan ini adalah perbedaan yang ke-8. Perbedaan ke-9 adalah mengenai ayah de jure. Matius 1, ayat 18 mengungkapkan Maria hamil karena Roh Kudus. Tetapi, secara de jure, Yusuflah yang bertindak sebagai ayah Yesus. Misalnya ketika pergi ke Mesir, seperti gambaran dalam Matius 2, ayat 13. Surat Maryam ayat 23-27, mengemukakan bahwa Maryam juga hamil karena Roh Tuhan. Tetapi, di dalam Al-Quran tidak dikemukakan adanya laki-laki yang bertindak sebagai ayah de jure dari Isa. Sebutan untuk Isa adalah Isa putra Maryam. Soal ayah de jure ini adalah perbedaan ke-9 yang saya temui. Perbedaan ke-10 adalah terkait dengan pengejaran dan upaya pembunuhan oleh raja. Matius 2, ayat 13 sampai ayat 18 mengemukakan bahwa ketika Yesus lahir, Raja Herodes mencari-cari, mengejar-ngejar dan ingin membunuh bayi Yesus. Bahkan, untuk itu, Raja Herodes memberikan perintah untuk membunuh anak-anak berusia 2 tahun ke bawah. Di dalam Al-Quran, tidak ada kisah bahwa Isa dicari-cari dan akan dibunuh oleh seorang raja. Soal pengejaran Raja Herodes ini adalah perbedaan yang ke-10. 10 perbedaan seputar kelahiran Yesus dengan kelahiran Isa telah dibahas satu persatu. Menurut Anda, apakah Yesus dan Isa itu orang yang sama atau orang yang berbeda? Mohon tuliskan pendapat Anda dalam kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Salam damai. Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.